Saat ini, saya sedang berada di area Taman Sejarah, yang dari zaman Belanda sampai dengan sekarang tidak terlalu banyak mengalami perubahan, tetap menjadi ruang terbuka dan menjadi saksi perkembangan sejarah, perkembangan kota Surabaya dari dulu sampai sekarang. Kawasan ini, jika kita telusuri dari data peta tahun 1677, tergambar lapangan terbuka yang masuk ke dalam kawasan pangkalan VOC. Kemudian di tahun 1787, di sekitar area ini mulai berubah menjadi area perkotaan yang kita kenal sebagai kawasan Eropa dan terdapat benteng Belvedere. Gezageber atau kantor residen dan rumah sakit yang menunjukkan area ini dahulu berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dapat disimpulkan sejak tahun 1787, Taman Sejarah berfungsi sebagai ruang terbuka. Pada masa kolonial Belanda, ketika perkembangan kota membutuhkan perluasan wilayah, sekitar taman pun mengalami perubahan. Gezageber berpindah ke kawasan yang sekarang menjadi kantor gubernur sekitar Tugu Pahlawan. Kemudian sungai di barat taman ini ditutup dan dibangun jalan yang kini menjadi Jalan Raja Wali. Sedangkan di sisi barat dibangun jembatan di atas Kalimas yang kita kenal dengan Redebroek atau Jembatan Merah. Ketika jalan dan jembatan telah dibangun, bentuk dari taman ini awalnya segitiga. Mengapa segitiga? Karena taman ini dilewati jalur tram seperti yang digambar di peta lama. Saat kita perhatikan di peta, area ini berwarna hijau yang menunjukkan area ini sudah berfungsi sebagai taman atau area terbuka. Dan ketika kota mengalami perkembangan, di taman ini dibangun sarana kelistrikan yang berfungsi memasok aliran listrik di kawasan Eropa, namun tidak mengurangi fungsi area ini sebagai taman meskipun terdapat bangunan di bagian tengah. Area sekitar taman berubah fungsi, tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, tetapi menjadi pusat perdagangan karena perkembangan kota yang semakin maju. Pada tahun 1940, bangunan pos listrik yang berada di tengah telah dihilangkan seperti yang ada pada foto dengan bentuk yang masih segitiga. Taman ini sekali lagi menjadi area terbuka tanpa penghalang. Taman ini juga dimanfaatkan sebagai pusat bongkar muat komoditas perdagangan karena posisinya yang strategis di tengah kota antara kantor dagang, pertokoan, dan pelabuhan Kalimas. Pada tahun 1945, ketika terjadi peperangan terutama pengepungan di Gedung Internasional, area taman ini menjadi saksi heroiknya area-area Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Meletusnya peristiwa pengepungan yang nantinya menjadi penyebab awal pertempuran 10 November 1945, yakni terbunuhnya Brigadir AWS Malabi. Di lokasi inilah kita bisa amati pada foto antara Jembatan Merah dan jalur tram mobil yang ditumpangi Malabi meledak. Bila dibandingkan dengan lokasi monumen saat ini, tidak berada di posisi aslinya. Montore sapa iku? Ya iku montore pimpinan Inggris, ambek pimpinannya awak dhewe Republik Indonesia. Oh iya, iku lah ono Cak Dul karo Cak Rus ya? Iya, kita tunggu keputusan mereka di sini. Ayo. Ya apa? Kon wis duwe bojo guru? Dorong apa? Katanya golekno ta? Kayak ya gak ngerti sih. Kita berjuang dulu saja demi kemerdekaan. Setuju aku ragu. Lapar ibu. Bloody hell.
Wah. Pada masa kemerdekaan, area ini mengalami beberapa perubahan. Seperti di tahun 60 sampai 80-an, taman ini sempat berubah menjadi terminal yang diisi bemo, angkot, dan bis antar kota. Kemudian di tahun 90-an, pemerintah kota mengembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka dengan monumen kedua yang dibentuk seperti api obor. Sedangkan monumen pertama taman ini telah hilang karena dipindahkan saat syuting film Surabaya 45 Merdeka atau Mati. Lalu dibangun monumen baru yang disayembarakan Pemkot kala itu untuk mengganti monumen yang hilang. Sehingga kemudian sampai dengan saat ini area taman kembali menjadi area terbuka yang bisa kita nikmati sampai dengan hari ini. Taman Sejarah dalam perkembangan kota Surabaya menjadi saksi hiruk-pikuk dan riuhnya aktivitas masyarakat Surabaya dalam mengisi perkembangan zaman. Ia tetap menjadi ruang terbuka untuk masyarakat Surabaya yang memberikan banyak manfaat sampai hari ini. Banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dari Taman Sejarah ini. Sebagai area terbuka di tengah kota lama, semoga pikiran kita juga semakin terbuka. Semakin mencintai dan bangga menjadi warga Surabaya. Kemudian sebagai penerus pahlawan, kita juga semakin mencintai Surabaya dan Indonesia.